Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Spula dari kelas A, Prodi Akuntansi 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang ada pada halaman 337, yaitu Perusahaan Dagang Panorama Hijau. Panorama Hijau adalah perusahaan dagang yang menggunakan sistem persediaan perpetual. Saldo akun Panorama Hijau per 1 Mei 2016 adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke instruksi pertama, yaitu masukkan saldo akun ke dalam jurnal umum untuk transaksi-transaksi selama bulan Mei 2016. Untuk tampilan tabelnya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 Mei. Membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta rupiah. Untuk air jurnalnya, yaitu beban sewa pada kas, beban sewa di debit sebesar 5 juta, kas di kredit sebesar 5 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 3 Mei, yaitu membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30, FOB titik pengiriman senilai 36 juta. Untuk air jurnalnya yaitu persediaan pada utang usaha, persediaan di debit sebesar 35.280.000 dan utang usaha di kredit sebesar 35.280.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 4 Mei yaitu membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600.000. Untuk air jurnalnya yaitu persediaan pada kas, persediaan di debit sebesar 600.000, kas di kredit sebesar 600.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 6 Mei yaitu menjual barang secara kredit kepada Herudin dengan syarat 2/10 N/30, FOB titik pengiriman senilai 68.500.000, beban pokok penjualan sebesar 41 juta rupiah. Untuk air jurnalnya yaitu piutang usaha pada penjualan, piutang usaha di debit sebesar 67.130.000 dan penjualan di kredit sebesar 67.130.000. Dan beban pokok penjualan pada persediaan, beban pokok penjualan di debit sebesar 41 juta dan persediaan di kredit sebesar 41 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 7 Mei yaitu menerima kas sebesar 22.300.000 rupiah dari Harun atas pelunasan piutang. Untuk air jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha, kas di debit sebesar 22.300.000 rupiah dan piutang usaha di kredit sebesar 22.300.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 10 Mei yaitu menjual barang secara tunai senilai 54 juta, beban pokok penjualan adalah sebesar 32 juta. Untuk air jurnalnya yaitu kas pada penjualan, kas di debit sebesar 54 juta, penjualan di kredit sebesar 54 juta, dan beban pokok penjualan pada persediaan, beban pokok penjualan di debit sebesar 32 juta dan persediaan di kredit sebesar 32 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 13 Mei yaitu membayar barang yang dibeli tanggal 3 Mei. Untuk air jurnalnya yaitu utang usaha pada kas, utang usaha di debit sebesar 35.280.000 dan kas di kredit sebesar 35.280.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 15 Mei yaitu membayar beban iklan untuk sisa setengah bulan Mei senilai 11 juta rupiah. Untuk air jurnalnya yaitu beban iklan pada kas, beban iklan di debit sebesar 11 juta,
dan kas dikredit sebesar 11 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 16 Mei, yaitu menerima kas dari penjualan tanggal 6 Mei. Untuk ayat jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha. Kas didebit sebesar Rp67.130.000 dan piutang usaha dikredit sebesar Rp67.130.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 19 Mei yaitu membeli barang secara tunai sebesar Rp18.700.000. Untuk ayat jurnalnya yaitu persediaan pada kas. Persediaan didebit sebesar Rp18.700.000 dan kas dikredit sebesar Rp18.700.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 19 Mei yaitu membayar kepada Budiman sebesar Rp33.450.000 atas utang penjualan. Untuk ayat jurnalnya yaitu utang usaha pada kas. Utang usaha didebit sebesar Rp33.450.000 dan kas dikredit sebesar Rp33.450.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 20 Mei yaitu membayar kepada Hairudin sebesar Rp13.230.000 untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Mei. Faktur barang yang diretur sebesar Rp13.500.000 dan beban pokok penjualan yang diretur sebesar 8 juta. Untuk ayat jurnalnya yaitu utang pengembalian dana pada kas. Utang pengembalian dana didebit sebesar Rp13.230.000 dan kas dikredit sebesar Rp13.230.000 dan persediaan pada perkiraan barang retur. Persediaan didebit sebesar 8 juta dan perkiraan barang retur dikredit sebesar 8 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 20 Mei yaitu menjual barang secara kredit kepada Krisna dengan syarat 1/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 110 juta, beban pokok penjualan sebesar 70 juta. Untuk ayat jurnalnya yaitu piutang usaha pada penjualan. Piutang usaha didebit sebesar Rp108.900.000 dan penjualan dikredit sebesar Rp108.900.000. Dan beban pokok penjualan pada persediaan. Beban pokok penjualan didebit sebesar 70 juta dan persediaan dikredit sebesar 70 juta. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 21 Mei yaitu membayarkan biaya pengiriman untuk penjualan kepada Krisna tanggal 20 Mei sebesar Rp2.300.000 demi kenyamanan pelanggan. Untuk ayat jurnalnya yaitu piutang usaha pada kas. Piutang usaha didebit sebesar Rp2.300.000 dan kas dikredit sebesar Rp2.300.000. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 21 Mei yaitu menerima kas sebesar Rp42.900.000 dari Gito atas pelunasan piutang. Untuk ayat jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha. Kas didebit sebesar Rp42.900.000 dan piutang usaha dikredit sebesar Rp42.900.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pada tanggal 21 Mei yang terakhir yaitu membeli barang secara kredit dari Otto dengan syarat 1/10 N/30 FOB tujuan senilai 88 juta. Untuk ayat jurnalnya yaitu persediaan pada utang usaha. Persediaan didebit sebesar Rp87.120.000 dan utang usaha dikredit sebesar Rp87.120.000. Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 24 Mei yaitu mengembalikan barang rusak yang telah dibeli tanggal 21 Mei
senilai 5 juta dan menerima memo kredit dari penjual. Untuk ayat jurnalnya yaitu hutang usaha pada persediaan. Hutang usaha didebit sebesar 4.950.000 dan persediaan dikredit sebesar 4.950.000. Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 26 Mei yaitu mengembalikan uang atas penjualan secara tunai sebesar Rp7.500.000. Harga pokok penjualan barang yang diretur adalah Rp4.800.000. Untuk ayat jurnalnya yaitu hutang pengembalian dana pada kas. Hutang pengembalian dana didebit sebesar Rp7.500.000 dan kas dikredit sebesar Rp7.500.000. Dan persediaan pada perkiraan barang retur. Persediaan didebit sebesar Rp4.800.000 dan perkiraan barang retur dikredit sebesar Rp4.800.000. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 28 Mei yaitu membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta dan gaji kantor sebesar 29 juta. Untuk ayat jurnalnya yaitu beban gaji penjualan pada kas. Beban gaji penjualan didebit sebesar 56 juta dan kas dikredit sebesar 56 juta. Dan beban gaji kantor pada kas. Beban gaji kantor didebit sebesar 29 juta dan kas dikredit sebesar 29 juta. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 29 Mei yaitu membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 2.400.000. Ayat jurnalnya yaitu perlengkapan toko pada kas. Perlengkapan toko didebit sebesar 2.400.000, kas dikredit sebesar 2.400.000. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 30 Mei yaitu menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai Rp78.750.000. Beban pokok penjualan sebesar 47 juta. Untuk ayat jurnalnya yaitu piutang usaha pada penjualan. Piutang usaha didebit sebesar Rp77.175.000 dan penjualan dikredit sebesar Rp77.175.000. Dan beban pokok penjualan pada persediaan. Beban pokok penjualan didebit sebesar 47 juta dan persediaan dikredit sebesar 47 juta. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 30 Mei yaitu menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayarkan tanggal 21 Mei. Untuk ayat jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha. Kas didebit sebesar Rp108.900.000 dan piutang usaha dikredit sebesar Rp108.900.000. Dan kas pada piutang usaha, kas didebit sebesar Rp2.300.000 dan piutang usaha dikredit sebesar Rp2.300.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal 31 atau transaksi terakhir yaitu membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei. Untuk ayat jurnalnya yaitu utang usaha pada kas. Utang usaha didebit sebesar Rp82.170.000 dan kas dikredit sebesar Rp82.170.000. Itulah tadi transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2016. Setelah menyelesaikan jurnal umum, maka selanjutnya kita posting ke buku besar. Dalam buku besar ini terdiri dari akun-akun yang berasal dari jurnal umum. Dalam akun tersebut, kemudian disesuaikan apakah nilainya didebit
atau di kredit. Adapun cara untuk menghitung total akhir dari setiap akun, yaitu apabila debit ketemu debit, maka ditambah. Apabila debit ketemu kredit, maka dikurang. Apabila kredit ketemu kredit, maka ditambah. Dan apabila kredit ketemu debit, maka dikurang. Saya akan memperlihatkan tampilan lebih jelasnya lagi. Setelah diposting ke buku besar, kemudian kita pindah ke kertas kerja. Dalam kertas kerja terdiri dari yang pertama, neraca saldo belum disesuaikan. Nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari total akhir dari akun-akun pada buku besar. Yang kedua, terdapat ayat jurnal penyesuaian. Nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari jurnal penyesuaian yang telah saya buat. Saya akan memperlihatkan tampilan jurnal penyesuaiannya. Yang ketiga, terdapat neraca saldo setelah disesuaikan. Nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari penjumlahan antara neraca saldo belum disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian. Untuk nilai debit pada neraca saldo setelah disesuaikan, kita dapat menggunakan rumus sama dengan debit di neraca saldo belum disesuaikan ditambah dengan debit di ayat jurnal penyesuaian dikurang dengan kredit di ayat jurnal penyesuaian. Sedangkan untuk nilai kredit pada neraca saldo setelah disesuaikan, kita dapat menggunakan rumus yaitu kredit pada neraca saldo belum disesuaikan dikurang dengan debit pada ayat jurnal penyesuaian, kemudian ditambah dengan kredit pada ayat jurnal penyesuaian. Yang keempat, terdapat laporan laba rugi. Nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari akun penjualan dan akun beban-beban. Dan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan, nilai-nilai yang terdapat dalam tabel ini berasal dari akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Baik, saya akan memperlihatkan tampilan lebih jelasnya lagi. Setelah menyelesaikan kertas kerja, selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, berisi nilai-nilai yang berasal dari kertas kerja yang terdiri dari akun penjualan dan akun beban-beban. Untuk mencari totalnya, kita dapat menggunakan rumus total penjualan dikurang dengan total beban.
Selanjutnya, terdapat laporan ekuitas pemilik. Laporan ini berisi nilai-nilai yang berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan dan labanya bisa kita dapat dari laporan laba rugi tadi. Untuk menghitung ekuitas akhir, kita dapat menggunakan rumus modal ditambah laba, kemudian dikurang break-even. Yang ketiga, terdapat laporan posisi keuangan. Laporan ini berisi akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Adapun nilai-nilainya berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk nilai ekuitasnya berasal dari ekuitas akhir pada laporan ekuitas pemilik. Untuk menghitung totalnya, kita dapat menjumlah semua nilai-nilai dari akun-akun aset dan begitu pula dengan total liabilitas dan ekuitas. Saya akan memperlihatkan tampilan lebih jelasnya lagi. Setelah menyelesaikan laporan keuangan, selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Tabelnya seperti ini. Adapun akun-akun yang perlu kita tutup pada jurnal ini yaitu yang pertama akun nominal dengan saldo normal kredit seperti akun penjualan. Yang kedua, akun nominal yang memiliki saldo normal debit seperti beban-beban. Yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi. Dan yang keempat, akun modal dan prefer. Untuk nilai-nilainya berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Dan untuk totalnya, kita dapat menjumlah semua nilai-nilai yang ada pada debit dan menjumlah semua nilai-nilai yang ada pada kredit. Baik, saya akan memperlihatkan tampilan lebih jelasnya lagi. Setelah menyelesaikan jurnal penutup, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Tampilan tabelnya seperti ini. Adapun akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo setelah penutupan berasal dari akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan. Begitu pula dengan nilai-nilainya. Dalam akun tersebut kemudian disesuaikan apakah nilainya debit atau kredit. Akun ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.